Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Maulana. Saya dari mahasiswa PGRI Yogyakarta, PGRI Jogja NPM 17144201102. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau melaporkan hasil dari PPLBK keluarga. Di sini saya melaksanakan pada Karang Taruna, organisasi Karang Taruna Bina Karya, Desa Losari, Kecamatan Rawala, Kabupaten Banyumas. Kemudian struktur dari organisasi, yang pertama ada ketua, ada Mas Yusuf Permadi SPD, kemudian wakil ketua ada Ratam, sekretaris ada Saripin Isma, kemudian bendahara ada Yaskin dan Budi Asrofi, kemudian seksi pendidikan ada Eling, Lindah Marviani, Bayu Gunantoro, kemudian seksi olahraga ada Carkim Duwiono Wahyudianto, kemudian seksi agama ada Ismail Sarifudin, Dika Fembripe, Yunisar R dan Fatur, kemudian seksi humas ada Bayu Setiawan, seksi seni budaya ada Donar Andriakso, Yati Oktaviani. Kemudian tujuan di sini dari Karang Taruna Bina Karya 9 adalah bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan generasi muda, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa. Kemudian selanjutnya yaitu masalah yang dialami keluarga, yang sering dialami menurut organisasi. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan perekonomian, kemudian yang kedua ada permasalahan pertentangan antara orang tua dan juga anaknya. Nah, di sini dampak dari permasalahan dari menurut organisasi adalah yang pertama dari perekonomian adalah larangan dari istrinya gitu kan ya, karena anggota ini adalah laki-laki. Di beberapa anggota yang perekonomiannya rendah, adanya larangan dari istri untuk mengikuti organisasi Karang Taruna Bina Karya 9. Kemudian yang kedua adalah pertentangan, dampaknya juga larangan terhadap anaknya, yaitu karena sering pulang terlalu larut malam. Nah, akhirnya itu yang membuat orang tua itu cemas. Kemudian metode yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, metode yang dilakukan yang di sini pertama perekonomian, ketua dari Karang Taruna tersebut adalah menyalurkan kepada relasinya, ketika ada punya relasi atau teman gitu yang sedang mempunyai proyek gitu, kemudian diinfokan kepada beberapa anggotanya itu, kepada anggotanya, dan di situ anggotanya itu mempunyai pekerjaan dari eh, adanya relasi dari ketua Karang Taruna tersebut. Nah, kemudian metode yang dilakukan untuk masalah yang kedua yaitu ketuanya dari Karang Taruna Bina Karya 9 ikut turun dalam perizinan keluar untuk menjemput dari anggotanya, supaya orang tuanya pun juga percaya bahwa anaknya keluar malam, pulang malam itu memang uh, untuk membahas proker dan juga untuk rapat gitu, tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal yang tidak diinginkan di luar. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan mesin. Nah, permasalahan yang diambil di sini, saya mengambil permasalahan yang kedua, yaitu pelaksanaan permasalahan uh, yang dialami oleh beberapa anggota, yaitu pertentangan adanya larangan keikutsertaan organisasi dari orang tua. Kemudian identifikasi masalah di sini, identifikasi masalahnya, permasalahan ini yang saya ambil adalah, jadi anak ini, beberapa anggota dari Karang Taruna Bina Karya 9 ini ketika rapat itu kan pulang terlalu malam. Akhirnya orang tua juga berpikiran yang negatif, yang tidak-tidak. Maka ini menjadi resah, orang tua menjadi resah, akhirnya melarang gitu kan. Melarang untuk ikut lagi dalam rapat tersebut. Nah, kemudian layanan atau rencana layanan bimbingan dan konseling adalah, saya menggunakan layanan bimbingan dan kelompok. Alasannya karena memang
ada lebih dari 4 anggota yang mempunyai permasalahan tersebut. Kemudian rincian pelaksanaan yang pertama tahap awal menyambut kehadiran anggota secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua ada berdoa dan menjelaskan pengertian dari dan tujuan layanan bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga menjelaskan cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Yang keempat menjelaskan asas-asas layanan dan kelompok, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan dengan kerahasiaan. Kemudian tahap peralihan, di sini saya mengondisikan anggota kelompok agar siap melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap intinya menjelaskan topik yang akan dibahas, pentingnya komunikasi dengan orang tua. Kemudian menjelaskan materi dengan menyeluruh bersama anggota kelompok. Kemudian yang ketiga tahap inti pembahasan topik secara tuntas dengan anggota kelompok. Kemudian yang keempat adalah tahap pengakhiran, menjelaskan bahwa kegiatan kelompok akan segera berakhir, memberikan kesempatan anggota untuk bertanya. Kemudian yang ketiga mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dari pemahaman anggota kelompok, perasaan setelah melakukan bimbingan kelompok, kemudian menyimpulkan hasil topik yang telah dibahas. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.